1 hari yang lalu, kotak dialog di layar menampilkan pesan bahwa permainan telah selesai diperbarui. Sambutan kembali muncul dengan ucapan selamat datang di Heavenland yang lebih realistis bagi para petualang. Di Kerajaan Selatan, tepatnya di Aula Misi, sebuah ledakan besar mengguncang bangunan dan menghancurkan temboknya. Asap hitam mengepul tinggi ke udara, dan teriakan terdengar bahwa seorang NPC telah membunuh seseorang. Suara langkah sepatu baja bergema di tanah ketika sosok berzirah berjalan di tengah debu tebal, membuat para penjaga Kerajaan Selatan menggertakkan gigi sembari berlari di antara bangunan batu. Sebuah cahaya hijau meletup, serangan energi sihir menghantam salah satu NPC. Di dalam lingkaran sihir, muncul kartu bermain yang berputar. Dan Kyu Genshin menatap dengan dahi berkerut seraya bertanya-tanya, mengapa NPC bisa melawan para pemain. Dengan wajah tegang, ia mengingatkan bahwa dirinya adalah pemain level 113, dan di tengah percikan darah, sebuah siluet misterius terlihat. Para penjaga yang masih menggertakkan gigi menatap ke arah siluet itu, hingga sosok bernama Dark Lines muncul dengan pedang di tangannya dan berkata agar mereka menyerangnya bersama-sama tanpa membuang waktunya, karena ia masih memiliki urusan yang sangat penting. Genggamannya pada pedang semakin erat, energi biru menyelubungi bilahnya, lalu ia mengayunkan kekuatan itu, menyebarkan aliran energi biru yang melempar para penjaga hingga terhempas melampaui bangunan. Seorang pemain yang menyaksikan hal itu berkata kagum bahwa para pemain ini sungguh luar biasa, bahkan ia mengenali salah satunya sebagai Kyu Genshin dari Thousand Autumns, sementara yang lain mungkin tidak dikenal, namun sudah berada di level 117. Dua pemain lain yang berpelukan berkata bahwa mereka beruntung karena bisa respon bersama pemain sehebat itu, tetapi seorang lagi menunjuk ke arah atap bangunan dan menyebutkan bahwa ada sesuatu yang lebih beruntung lagi, karena di sana berdiri satu-satunya pemain dengan level maksimum di Heavenland. Ling Che, pemimpin Guild Penumbra, berdiri membelakangi mereka dengan kedua tangannya berada di saku celana. Dalam sekejap, Ling Che melompat ke tengah barisan penjaga, menghantam tanah dengan keras, membuat para penjaga berbalik arah dengan panik. Sebuah belati muncul di genggamannya, ia mencengkeram belati itu begitu kuat hingga meninggalkan jejak listrik berwarna ungu, lalu menerjang para NPC tanpa henti, mencabik mereka dengan energi yang meledak-ledak. Violet energy melingkupi belatinya, dan setiap kali ia menancapkan senjata ke tubuh NPC, ia menghitung jumlah korban, dari angka 10 hingga 11 dengan dahi berkerut. Ia menghitung bahwa ia masih membutuhkan 19 jiwa lagi. Musuh-musuh yang dilempar ke udara dihancurkan dengan kilatan energi ungu, hingga hitungannya mencapai 16. Kotak dialog permainan menampilkan bahwa tanda pengikut jiwa telah mencapai 30 dari 60. Saat seorang penjaga elit yang raksasa mengayunkan palu perangnya, Ling Che menyeringai dan berkata bahwa ia datang tepat waktu. Mulut penjaga elit itu terbuka lebar saat melihat tengkorak raksasa yang diliputi energi ungu muncul dari tanah, sementara pilar energi berwarna hijau, biru, dan ungu menjulang dari berbagai arah. Seorang pemain berseru takjub bahwa para NPC level 120 ini bahkan dipaksa mundur, sementara yang lain berteriak senang bahwa mereka bisa merasakan keuntungan digendong oleh pemain hebat. Seorang pria berzirah menyarankan agar pemain biasa seperti mereka segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sedangkan Kyu Genshin menatap situasi yang aneh ini dengan serius dan berkata bahwa jika sekarang pertarungan berubah menjadi melawan NPC, maka keseimbangan kekuatan di Heavenland telah terguncang total. Kyu Genshin menoleh pada Dark Lines dan bertanya, apakah ia berniat menjadikan Kerajaan Selatan sebagai basis kekuatan? Namun Dark Lines menjawab bahwa tidak ada gunanya mempertahankan tempat ini, karena masih banyak kota lain di sekelilingnya. Bahkan ia memperingatkan bahwa gelombang baru NPC akan segera datang. Kyu Genshin semakin curiga dan bertanya, siapa sebenarnya Dark Lines? Karena meski levelnya 117, ia tidak pernah melihat namanya di papan peringkat. Dengan mata terpejam, Dark Lines menjawab bahwa papan peringkat tidak ada, artinya baginya karena ia telah menyembunyikan levelnya sejak lama. Kyu Genshin semakin terkejut, ia berkata bahwa selama ini hanya ada satu Ling Che, namun kini muncul orang lain dengan level yang lebih tinggi darinya. Ling Che yang berdiri di samping bertanya apakah Kyu Genshin sudah mendapat informasi tentang update game yang menyebabkan perang antara pemain dan NPC ini. Tetapi Kyu Genshin sendiri bingung karena ia tidak tahu siapapun yang bisa memahami perubahan aneh seperti ini.
Setelah hening sejenak, Ling Che merenung bahwa masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga yang ia pikirkan. Qiu Genshin kembali bersuara. Kali ini sambil berdiri di atas lingkaran sihir yang muncul di bawah kakinya, ia berkata bahwa terlepas dari alasannya, kenyataan bahwa para pemain kini dianggap musuh dunia sudah tidak bisa dihindari, sehingga mereka harus menghadapinya. Dengan memanggil tunggangan burung perang hijau, Qiu Genshin naik ke punggungnya dan terbang ke angkasa, berpesan agar mereka bisa bertahan hidup dalam konflik ini. Ling Che bergumam bahwa ia mungkin tahu sesuatu, namun Dark Lines menimpali bahwa sepertinya tidak tahu banyak. Ling Che mengaku tidak pernah menyangka mereka akan menghadapi perkembangan semacam ini saat masuk ke dalam permainan. Lalu bertanya apa tujuan dari semua ini. Dark Lines menjawab bahwa apapun tujuannya tidak penting karena ia pasti akan mendapatkan benda yang menjadi inti persoalan ini, sembari mengingat Tika yang mati berdarah. Ia bersumpah tidak akan memaafkan siapapun yang membuat Tika menderita. Ling Che menoleh dan bertanya, apakah Dark Lines berniat menghadapi semua ini sendirian? Namun, Dark Lines menegaskan bahwa berdasarkan situasi saat ini, mereka harus memecah kekuatan dan menyelidiki secara terpisah agar lebih efektif. Ling Che menambahkan bahwa sistem komunikasi pemain belakangan ini tiba-tiba berhenti berfungsi, bahkan permainan tampak sengaja mengganggu komunikasi agar para pemain tidak bisa saling terhubung dan membentuk kekuatan dengan mudah. Ia menekankan bahwa game ini tampaknya ingin menghabisi mereka satu persatu, bukan dalam kelompok besar. Hal ini berarti pertukaran informasi antar pemain akan menjadi sangat sulit begitu mereka terpisah. Dark Lines menyetujui pandangan itu. Ia berkata bahwa sistem komunikasi memang sangat penting untuk memenangkan pertarungan melawan permainan itu sendiri, sehingga masalah ini harus ditangani oleh Ling Che. Ling Che terperanjat. Ia bertanya mengapa dirinya, karena ia juga terjebak di dalam permainan ini dan tidak memiliki kebebasan lebih dari yang lain. Ling Che berdiri diam ketika sosok Dark Lines yang dikelilingi energi biru kembali berbicara dengan nada datar namun penuh tekanan, mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan sejak awal bahwa yang paling penting sekarang adalah mengeluarkan hal yang telah melukai Tika. Dark Lines menambahkan bahwa memang hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ling Che menatapnya dengan terkejut, tidak pernah menyangka bahwa inti dari semua kekacauan ini akan dibebankan kepadanya. Dark Lines kembali bertanya, apakah Ling Che masih mengingat percakapan mereka ketika pertama kali bertemu di dunia nyata saat mereka membahas sebuah produk game dari sisinya yang bisa muncul dalam kenyataan. Ling Che termenung, pikirannya kacau, lalu tiba-tiba ia teringat Dumpling. Ling Che memikirkan Dumpling, mengingat bagaimana Kaja pernah mengatakan bahwa dialah penyebab Dumpling mengalami luka parah dan bahwa Kaja akan menuntut balasan darinya suatu saat nanti. Tiba-tiba ledakan besar mengguncang hutan. Ling Che berlari di antara pepohonan dengan napas terengah-engah, dihantui perasaan dejavu yang kuat. Di pinggiran kerajaan selatan, seorang NPC memperhatikan Ling Che berlari menuruni jalan bersama seorang gadis berpakaian penyihir. NPC itu mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap pemain dari kerajaan selatan. Dalam sekejap, semburan energi ungu menyayat tubuh gadis itu menjadi serpihan seperti debu. NPC itu menatap ngeri, bertanya pada dirinya sendiri kekuatan macam apa yang sanggup melakukan itu. Semburan energi kedua datang menghantam dengan kilatan cepat. Ling Che menengok dan melihat seseorang yang ia kenal. Di udara, Kaja melayang dengan marah, dan Ling Che tersadar bahwa Kaja telah mencapai level 120 setelah dirinya. Ling Che merasa lega karena Kaja membantu mengatasi para NPC tersebut, meskipun nada wajah Kaja menunjukkan amarah yang mendidih. Kaja berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan Ling Che mempertaruhkan keselamatan Dumpling lagi. Ling Che bergumam bahwa semuanya menjadi semakin menyusahkan. Ketika mendengar nama Dumpling disebut, Dumpling sendiri membuka mulut lebar-lebar dengan polos. Dumpling mencoba menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin sedikit bantuan saja. Kaja tersenyum samar, berkata bahwa mungkin hanya dia yang bisa melakukan hal itu. Ling Che memperhatikan Dumpling dan kini sadar bahwa Dumpling juga telah mencapai level 120. Ling Che berseru bahwa Kaja benar, hanya Dumpling yang bisa membantu mereka menghadapi masalah ini. Ling Che mencoba menenangkan Kaja, memastikan bahwa ini tidak akan terlalu berbahaya. Namun Kaja membentak dengan kesal, bertanya, apakah Ling Che sudah lupa bagaimana secara misterius ia melukai Dumpling begitu parah dahulu. Di tengah emosinya, tubuh Kaja menyusut kembali ke bentuk kecilnya.
Dumpling berkata bahwa ibunya pasti sudah menggunakan semua kekuatannya. Kaja mengumpat, mengeluh bahwa tubuh reinkarnasinya terlalu lemah dan tidak berguna. Lingce menarik napas panjang, merasa lega karena setidaknya pertengkaran itu berhenti. Langit di atas hutan kini berubah menjadi warna senja. Lingce menatap Dumpling dan bertanya bagaimana situasinya. Dumpling menjawab pelan bahwa ia rasa usahanya tidak berhasil. Lingce terdiam lama, mengusap dagunya sambil memikirkan sesuatu. Ia mengingat kata-kata Dark Lines bahwa karena mereka semua terjebak di dalam game, maka kendali atas aturan tidak berada di tangan para pemain. Satu-satunya cara untuk mengganggu sistem game dari dalam adalah melalui cara eksternal. Dan satu-satunya makhluk yang bisa melakukannya sekarang hanyalah Dumpling. Lingce sadar bahwa analisis Dark Lines tidak salah. Dengan sistem komunikasi yang terputus, hanya Dumpling yang memiliki kemampuan untuk menjangkau dunia nyata. Lingce bertanya bagaimana Dumpling bisa pergi ke dunia nyata sebelumnya. Dumpling hanya menggeleng polos, mengatakan bahwa ia tidak tahu, dan saat itu ia hanya memiliki satu keinginan, yaitu ingin berada dekat dengan Lingce, dan tiba-tiba ia berpindah ke sisi lain. Lingce terpaku, bertanya dengan heran apakah caranya semudah itu. Dumpling menjawab bahwa hal itu tidak bisa dilakukan sekarang karena Lingce saat ini tidak berada di dunia nyata. Sesaat kemudian, sesuatu tersambung dalam pikiran Lingce. Matanya terbuka lebar dan ia menyuruh Dumpling mencoba memikirkan sesuatu yang sangat ia inginkan di dunia nyata. Dumpling menatapnya bingung. Lingce menunjuk wajah Dumpling dan berteriak menyebutkan taman hiburan, permen, es krim, serta makanan enak buatan kakek. Mata Dumpling berbinar. Ia mengingat kakek dengan celemek dapur dan berkata dengan penuh semangat bahwa ia menginginkan semuanya. Tubuhnya mulai dipenuhi piksel dan dalam sekejap Dumpling lenyap dari dunia game. Dumpling muncul di dapur rumah mereka di dunia nyata. Ia memanggil sang kakek yang terkejut melihatnya. Kakek berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu dan bertanya, kenapa Dumpling kembali sendirian? Bukankah Lingce masuk ke dalam games yang tadi? Dumpling menjawab bahwa Lingce sedang tidur di dalam kapsul permainan dan ia mulai mengetuk kaca sambil memanggil Lingce untuk bangun. Kakek memperingatkan bahwa Lingce masih berada di game dan Dumpling tidak boleh bertindak sembarangan. Dumpling terus memanggil Lingce, lalu mengusap dagunya sambil bingung karena ia tetap tidak bisa membangunkannya. Dumpling akhirnya mengingat instruksi Lingce bahwa jika ia kembali ke dunia nyata, ia harus mencoba membangunkannya melalui peralatan game terlebih dahulu. Dan jika gagal, ia harus pergi ke kamar Lingce. Dumpling akhirnya mengingat bahwa auranya dapat mengaktifkan alat komunikasi yang ada di dalam kotak surat Lingce untuk menghubungi nomor yang telah diberikan. Kakek menatapnya dengan panik dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dumpling kemudian berlari keluar ruangan secepat kilat. Di luar, pusat operasi darurat dipenuhi puluhan komputer yang sibuk beroperasi. Adolf berteriak agar semua sistem cadangan diaktifkan dan mereka harus memulihkan koneksi ke game apapun caranya. Adolf mengatakan bahwa ia ingin mengetahui kondisi pasti dunia game saat ini. Salah satu operator panik mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukannya karena semua koneksi ke game telah diblokir dan apapun yang mereka coba, tidak ada yang berhasil. Operator itu menyerah dan mengatakan bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu tim manajemen game menemukan celah. Adolf membantah keras, mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu. Ia memerintahkan agar semua proses terus dicoba. Dengan wajah tegang, Adolf bergumam bahwa bahkan komunikasi militer pun terputus dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam game setelah panggilan masuk. Tiba-tiba, alarm komunikasi berbunyi. Adolf menoleh dengan mata membelalak, terkejut karena Lingce menelepon pada waktu kritis seperti ini. Saat panggilan tersambung, suara dari pihak lain berkata bahwa Dumpling berhasil. Di layar, Dumpling terdengar berkata bahwa Lingce sedang mencari mereka. Adolf menatap layar dan bertanya dengan nada ragu apakah itu suara Lingce, namun ia segera menegaskan bahwa suara itu bukan milik Lingce. Adolf bertanya siapa yang sedang berbicara dan dari mana mereka mendapatkan perangkat komunikasi tersebut. Sang kakek menggaruk kepalanya, tampak kebingungan, dan mengatakan bahwa ia sendiri tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi Lingce yang saat ini masih berada di dalam game telah meminta mereka menghubunginya dari dunia nyata. Adolf mengulang dengan heran, bertanya, apakah benar maksudnya Lingce meminta mereka menghubunginya, sementara ia masih berada di dalam game?
Sang kakek mengangguk dan berkata bahwa, lebih tepatnya, itulah yang dikatakan cucunya ketika ia kembali dari dalam game. Adolf terdiam, berpikir dalam-dalam tentang fakta bahwa cucu seseorang benar-benar bisa keluar dari game. Perlahan ia berdiri dan bertanya kepada tim teknis apakah sekarang, ketika mereka bisa mengirimkan informasi ke dalam game, ada kemungkinan mereka memulihkan jalur komunikasi. Para teknisi langsung menjawab bahwa mereka akan mencoba. Salah satu gadis teknisi berkata bahwa ketika ia mencoba mengganggu jalur komunikasi Guild di dalam game, ia terus menerima respons otomatis. Adolf bertanya, kenapa ia tetap melanjutkan percobaan itu? Gadis itu menjelaskan bahwa ada satu syarat yang harus dipenuhi agar intervensi berhasil, dan syarat itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang di dalam game. Adolf segera menyuruhnya menjelaskan syarat tersebut secepat mungkin. Gadis itu menjawab bahwa seseorang harus merebut kembali wilayah Guild di dalam game, karena jika itu terjadi, mereka bisa menggunakan jalur militer khusus untuk menggantikan saluran komunikasi Guild. Sementara itu, Ling Che yang sedang duduk di atas Pegasus mengucapkan terima kasih kepada teknisi karena telah menyampaikan pesan antara dirinya dan Dumpling. Kaja yang terbang di sampingnya berteriak kesal, mengatakan bahwa ia ingin semuanya cepat selesai. Ling Che tersenyum sambil berkata bahwa Kaja tidak perlu khawatir karena Dumpling tidak akan menghadapi bahaya apapun di dunia nyata dan sekarang mereka sudah memiliki cara untuk memulihkan saluran komunikasi. Saat terbang tinggi di udara, Ling Che berpikir bahwa ia harus segera menuju markas penumbra. Namun setelah mengingat bahwa wilayah markas penumbra berada di dataran terbuka, ia mengerutkan kening. Ling Che sadar bahwa meskipun ia berhasil merebutnya kembali, mereka harus mempertahankannya dari serangan NPC dalam waktu lama, dan untuk itu ia membutuhkan banyak pemain. Ia sadar bahwa kondisi seperti ini sangat tidak ideal, dan ia harus menemukan guild lain dengan lokasi yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Kesadaran muncul dalam benaknya, dan ia menaikkan alis dengan senyum kecil. Ling Che menyadari ada satu lokasi sempurna. Ia mengingat pertempuran guild sebelumnya yang membantunya mengetahui betapa berharganya lokasi tersebut. Ia menuju markas Guild Advent of a Thousand Autumns. Dengan sedikit nada puas, Ling Che meminta maaf kepada Qiu Genshin dan mengatakan bahwa guildnya sekarang menjadi miliknya. Tak lama kemudian, para pemain mulai menerima pemberitahuan. Lily dan Stillwaters berlari dengan panik sambil membaca pesan. Lily bertanya kepada Ling Che melalui chat apakah ia benar-benar merebut markas Thousand Autumns sendirian. Ling Che menjawab singkat bahwa benar, lalu bertanya di mana mereka berada sekarang. Lily membalas bahwa ia dan Stillwaters berada di dekat perbatasan selatan Kerajaan Utara dan bagian utara Kerajaan Tengah. Ia mengatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan tim kecil pemain dan akan memaksa masuk menuju markas. Ling Che segera menolak ide itu, mengatakan bahwa jarak mereka terlalu jauh dan bahwa mereka harus pergi ke Potion King Avenue terlebih dahulu, karena tempat itu sangat membutuhkan bantuan. Narlo akhirnya menghubungi dan mengatakan bahwa ia berhasil menyambung koneksi kembali dengan Ling Che. Ia meminta Ling Che menunggu karena ia akan segera datang. Ling Che bertanya lokasinya dan Narlo menjawab bahwa ia berada di Kerajaan Timur. Ling Che terdiam sejenak, namun Narlo menambahkan bahwa tidak masalah karena mereka memiliki cara untuk bergerak sangat cepat. Di sisi lain, Dira bertanya kepada Tiana apakah ia baik-baik saja. Tiana mengatakan bahwa mereka baik, tetapi ia dan Little Bean terjebak di dalam villa dan tidak bisa keluar. Dira bertanya lokasi mereka dan berkata bahwa ia akan segera pergi menyelamatkan mereka. Tiana mengatakan bahwa villa itu berada di pinggiran Kerajaan Tengah. Dira mengumpat karena lokasi itu sangat jauh darinya. Ling Che bertanya kepada Narlo apakah ia bisa menjemput Dira dan yang lainnya juga. Narlo menjawab bahwa ia ingin segera berada di dekat Ling Che secepat mungkin. Ling Che mengatakan dengan serius bahwa situasinya sangat mendesak. Narlo akhirnya meminta koordinat. Ling Che lalu bertanya kepada Tiana apakah situasi di sana semakin berbahaya. Tiana menjawab bahwa mereka memang terjebak, tetapi masih bisa bertahan untuk sementara. Ia meminta Ling Che tidak khawatir karena ia sedang mencari cara untuk keluar. Ling Che meminta Tiana mengirim koordinat serta informasi lengkap tentang struktur dan pengaturan villa agar ia bisa mencari petunjuk tambahan. Ling Che kemudian bertanya kepada Dark Feather tentang lokasinya. Dark Feather membalas bahwa ia sudah dekat dan akan tiba dalam waktu singkat. Ling Che berpikir bahwa dengan menggantikan saluran guild penumbra menggunakan saluran militer,
Ia berhasil mengetahui lokasi kira-kira para anggota guild, kecuali yang belum sempat ia hubungi. Ia menyimpulkan bahwa hal terbaik yang harus ia lakukan sekarang adalah memahami situasi secara keseluruhan sebelum bergerak. Lince membayangkan peta game di benaknya, menandai lokasi setiap orang yang berhasil ia hubungi. Ia memperkirakan bahwa Dark Feather adalah yang paling dekat dari markas Thousand Autumns. Di dekat benteng batu, para prajurit NPC mulai bergerak berkumpul dengan formasi yang terencana. Lince melihatnya dari jauh, mengerutkan kening, dan merasa yakin bahwa NPC tersebut akan kembali menyerang para pemain. Lince menyadari bahwa ia tidak boleh meninggalkan lokasi ini sebelum semua pemain tiba. Lince juga memperhatikan bahwa Ryuko dan Funcraft belum memberi respons. Ia bertanya-tanya apakah mereka masih selamat. Di salah satu sudut dunia game, Funcraft berdiri di taman markas mereka. Lince mengirim pesan kepadanya, menjelaskan bahwa seluruh Heavenland kini telah berubah menjadi medan perang, dan kunci kemenangan adalah suplai logistik. Tanpa bantuan item dari NPC, satu-satunya jalur suplai yang tersisa bagi para pemain adalah Potion King Avenue yang dibangun oleh Funcraft. Karena itu, Potion King Avenue adalah titik vital yang harus dipertahankan oleh Funcraft dan Ryuko. Ryuko akhirnya menjawab, mengatakan bahwa ia akan melakukan segala cara untuk menahan NPC itu. Lince menyatakan bahwa mereka harus bertahan sebisa mungkin karena bala bantuan akan segera datang. Funcraft mengerutkan kening dan menegakkan tubuh dengan tekad. Ia teringat bagaimana Ryuko tersenyum besar sambil mengatakan agar ia tetap tinggal di tempat itu dan menyelesaikan ramuan barunya sementara ia bertempur melawan para NPC. Ia berkata bahwa ia cukup kuat dan akan menyelesaikan semua NPC sebelum jumlah mereka terlalu banyak. Ia menambahkan bahwa keberhasilan mereka mengubah jalur pertempuran nantinya bergantung pada ramuan baru yang dibuat Funcraft. Dengan sorot mata tajam, Funcraft berkata dalam hati bahwa gelarnya sebagai Potion King dipertaruhkan dan ramuan ini tidak boleh gagal. Ledakan terdengar di kota. Mayat NPC tergeletak di tanah bersimbah darah. Ryuko berlari di tengah kepungan NPC sambil berteriak menantang mereka. Dengan rahang mengeras, ia berpikir bahwa ia tidak boleh membiarkan para NPC menghancurkan Potion King Building, dan ia harus memancing mereka keluar. Dengan teriakan penuh amarah, ia mengaktifkan Divine Mountain Maximize, dan memanggil para NPC untuk datang kepada kematiannya. Di tengah debu dan puing, NPC yang terluka berat terhuyung-huyung, sementara ledakan terus mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Ryuko menyadari bahwa para NPC level maksimal itu bukanlah musuh yang mudah dihadapi, dan Ryuko tahu bahwa bahkan jika ia menggunakan kekuatan Divine Mountain, ia tetap tidak akan bisa membunuh mereka karena perbedaan level yang terlalu besar. Dalam hatinya, Ryuko berpikir bahwa jika ia menggunakan Gigantification semaunya, ia mungkin akan menghancurkan Potion King Avenue, dan tempat itu adalah hasil dari kerja keras serta ketekunan Funcraft. Dengan dahi berkerut, Ryuko menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan adalah mengakali mereka. Ryuko melompat ke atap bangunan, bergerak cepat dari satu atap ke atap lain, sambil memancing para NPC agar mengejarnya. Setelah mencapai titik yang ia inginkan, Ryuko melompat turun dari atap ke alun-alun, dan mendarat di tengah kerumunan NPC. Ryuko berpikir bahwa ia hanya perlu memastikan para penjaga tidak menghalangi urusan Funcraft dan berkata dalam hati bahwa ia akan menahan mereka di sana. Ryuko mengangkat tinjunya dan memancing mereka untuk menyerang. Ketika serangan pertama datang, Ryuko menyikut wajah NPC terdekat lalu memukul NPC lain dengan tinju yang menyala oleh energi biru. Serangan berikutnya datang dari penjaga lain dengan energi merah. Namun Ryuko berlari maju, menghentakkan kakinya dan menendang lawannya sebelum berputar tajam untuk menghadapi 3 NPC yang mendekat sambil mengacungkan senjata. Debu tebal membumbung ke udara karena benturan bertubi-tubi. Ryuko akhirnya terjatuh ke tanah, namun ia menyeringai dan berkata bahwa ia tidak bisa melawan 10 lawan sekaligus tanpa strategi. Melihat para NPC mengelilinginya, Ryuko berkata bahwa sudah bagus semuanya berkumpul di tempat yang sama. Lalu ia menghantamkan tinju birunya ke tanah. Energi gelap kebiruan menyebar dan Gravity Oppression aktif. Para NPC mulai tertarik ke pusat tekanan gravitasi. Ryuko melompat sambil melakukan form transformation dan berteriak agar mereka tidak berpikir untuk kabur dari kekuatan gravitasinya. Dalam hati Ryuko berkata bahwa sudah lama ia tidak menggunakan teknik itu.
Sebuah perisai emas muncul di tangan Ryuko ketika ia mengaktifkan Divine Mountain, lalu ia berlari maju sambil bersiap menggunakan Rectangular Destruction Formation. Energi kuning turun dari langit menghantam tanah dengan kekuatan besar. Ryuko berpikir bahwa kombinasi Gravity Restriction ditambah area Electric Wall seharusnya cukup menahan mereka. Dengan senyum miring, Ryuko memikirkan strategi yang lebih gila. Karena ia tidak bisa membunuh mereka dalam satu serangan, ia berkata dalam hati bahwa ia akan menyegel mereka dalam panci dan memasak mereka. Ryuko puas karena hampir seluruh penjaga Potion King Avenue telah berhasil ia lumpuhkan. Ketika Ryuko melihat gerakan dari kejauhan, ia terkejut dan bertanya-tanya apakah gelombang NPC baru datang untuk menyerang Potion King Avenue. Namun yang terjadi adalah para NPC tiba-tiba mulai tumbang satu persatu. Dark Vader terlihat menembakkan 2 pistol sambil dikelilingi kawanan gagak. Ryuko bersorak gembira karena Dark Vader telah datang. Tepat setelah itu, langit terbelah oleh kemampuan Open the Sky dan sebuah pedang raksasa bermuatan energi ungu gelap turun menghantam jalanan. Lingce tampak berdiri di antara sayap Pegasus dengan aura seperti penyelamat. Ryuko menyeringai dan berkata dalam hatinya bahwa Lingce muncul seperti juru selamat di saat yang tepat. Di udara, Temptress dari markas Advent of a Thousand Autumns melayang elegan di atas pasukan berbaju baja, sementara serbuk sari berwarna merah muda mengelilinginya. Salah satu NPC yang terpesona menatap Temptress dengan ekspresi kosong dan senyum bodoh, hingga energi kuning menabrak wajahnya dan menjatuhkannya. Jauh atas menara, Blue Cloud memperhatikan pertempuran dan berkata bahwa Lingce telah memilih markas Thousand Autumns dengan keputusan yang tepat karena lokasinya sangat strategis. Blue Cloud menegaskan bahwa keistimewaan kastil itu adalah mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan kini hal itu terbukti sangat penting. Blue Cloud menatap pemandangan pertempuran di bawah dan berkata bahwa mereka hanya perlu mempertahankan satu pintu masuk menuju dataran tinggi kastil, dan jika itu dilakukan, mereka dapat mempertahankan seluruh markas. Para mage menembakkan sihir dari menara, dan Blue Cloud berpikir bahwa bahkan sisa kecil pemain yang selamat dari base A pun masih mampu bertahan berkat formasi itu. Sambil menyeringai, Blue Cloud mengakui bahwa ia kagum dengan kecerdasan Kyugenshin dalam memilih markas, dan ia bertekad bahwa setelah semua ini berakhir, ia akan menghabiskan uang untuk memperkuat Celestial. Di sisi lain, Dark Vader melanjutkan pertempuran di tanah sambil menembakkan 2 pistol. Ryuko menghantamkan perisai birunya ke tanah lagi dan melakukan form transformation hingga ukuran perisai berubah, lalu ia menggunakan Gravity Oppression dan energi biru, kembali menarik semua musuh masuk ke pusat gaya berat. Ryuko berteriak pada Dark Vader agar menggunakan DPS maksimal. Senjata Dark Vader berubah, pistolnya menghilang, dan sebuah Dark Vader Grenade muncul di tangannya. Dark Vader melemparkan granat itu ke arah Ryuko sambil berseru agar ia menghindar. Ryuko tahu bahwa granat itu adalah senjata buatan Dark Vader sendiri, sangat berat, akurasinya buruk, tetapi daya hancurnya sangat tinggi. Ledakan kuat terjadi di seluruh jalanan. Ryuko berteriak marah dan bertanya apakah Dark Vader berniat meledakkan seluruh Potion King Avenue. Setelah mendarat, Dark Vader hanya menjawab singkat sambil berkata, GG. Melihat banyak tubuh NPC berserakan, Ryuko mengakui bahwa granat itu bekerja dengan baik dan gelombang NPC itu telah berhasil dilenyapkan. Ryuko berkata bahwa pertarungan terasa jauh lebih mudah dengan bantuan Dark Vader, sebagaimana ia harapkan. Namun, Dark Vader menunjuk ke arah lain dan berkata bahwa masih ada lebih banyak NPC datang dari sana. Ryuko menarik napas panjang dan berkata bahwa mereka tampak tidak ada habisnya. Lalu ia berkata bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka pasti kewalahan. Dark Vader menunjuk ke sisi lain bangunan ketika sebuah ledakan gelap terlihat di atas atap. Darah muncrat dari siluet NPC. Lingce muncul sambil memegang belati dan bertanya apa yang sedang terjadi. Para NPC berdiri terpaku sambil menggertakkan gigi menahan ketakutan. Dengan senyuman sinis, Lingce berkata agar mereka semua datang kepadanya untuk mati. NPC yang mendengar itu langsung berbalik dan berusaha melarikan diri. Lingce mengejar sambil berkata bahwa membiarkan mereka lari hanya akan membuat mereka berkumpul kembali dan menyerang lagi. NPC itu berbalik dengan wajah ketakutan, lalu terdengar jeritan keras sebelum asap naik dari bangunan bata di sekitar mereka. Di tempat lain, Fancraft menuangkan 6 tetes Dragon Egg Oil ke dalam botol, lalu menambahkan 2 sendok teh sugar grass serta sedikit kulit jeruk ke ramuan itu.
Vancraft memejamkan mata dan berpikir bahwa rasio itu telah terbukti sangat kompatibel. Partikel hijau mulai saling terhubung, dan Vancraft membuka mata dengan ekspresi puas sambil berkata bahwa ia berhasil dengan tingkat kompatibilitas 97%. Di tengah jalan, Ryuko, Darth Vader, dan Ling Che terus membantai NPC yang tersisa. Ryuko melihat NPC terakhir mati, sementara belati Ling Che meninggalkan jejak cahaya ungu di udara. Saat Ryuko ingin beristirahat, ia mendengar langkah kaki dari kejauhan. Angin bertiup, daun-daun beterbangan, dan ribuan kaki terdengar menghentak tanah. Di hadapan Ling Che dan para sekutunya, terbentang gelombang NPC baru yang jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya, memenuhi seluruh jalanan seperti lautan musuh yang tidak pernah habis. Ling Che merasakan situasinya memburuk ketika ia melihat gelombang NPC lain muncul dan mengepung mereka lagi. Duduk di atas dahan pohon dengan tubuh yang ringan, Ling Che berpikir bahwa para NPC itu terus menyerang Potion King Avenue dalam pola teratur, seolah-olah mereka diperintah oleh seseorang yang mengendalikan seluruh jalannya pertempuran, dan Ling Che menyadari bahwa musuh pun memahami betapa pentingnya wilayah ini bagi para pemain. Di kejauhan, ledakan terjadi di antara bangunan-bangunan yang terbakar, dan Ling Che melihat betapa luasnya wilayah pertempuran. Ia menghela napas panjang dalam hati dan berkata bahwa dengan medan biasa seperti Potion King Avenue, dan hanya ada 3 orang yang mempertahankan tempat ini, hampir mustahil mempertahankannya lebih lama lagi. Walau ia tidak menyukainya, Ling Che menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mundur sementara dari Potion King Avenue agar mereka tidak musnah tanpa persiapan. Saat ia hendak melompat turun, Ling Che melihat seekor kelinci hijau kecil mengambang di udara. Ling Che segera menyadari bahwa kelinci itu membawa sebuah ramuan di dalam mulutnya. Darth Vader ikut melihat dan terkejut ketika ia mendarat, sambil berkata bahwa itu benar-benar seekor kelinci yang sedang melompat di sepanjang Potion King Avenue. Ryuko kemudian berteriak gembira ketika menyadari siapa pemilik kelinci itu, dan ia mengatakan bahwa itu adalah karya Vancraft. Dengan penuh semangat, Ryuko berkata bahwa Vancraft berhasil mengembangkan ramuan baru. Di puncak salah satu bangunan, Vancraft mengangkat satu jari ke udara sambil tersenyum puas. Dan dalam hati ia berterima kasih kepada semua orang karena mereka telah memberi waktu baginya untuk menyelesaikan ramuan tersebut. Dengan mata yang penuh tekad, Vancraft berpikir bahwa ia tidak akan membiarkan usaha semua orang sia-sia. Berdiri tegak di atas atap, Vancraft mengaktifkan skill Potion King Running Rabbit. Ledakan hijau mengguncang bangunan-bangunan di sekitar, dan kabut berwarna zamrud menyelimuti jalanan. Vancraft berkata dalam hati bahwa jika perlu, ia sendiri yang akan mempertahankan Potion King Avenue. NPC yang terjebak dalam kabut hijau mulai terbatuk keras, dan salah satu dari mereka menggertakkan gigi sambil berkata bahwa gas itu menyebabkan damage terus-menerus. NPC lain mengernyitkan wajah sambil menambahkan bahwa kabut itu kini telah menyelimuti seluruh Potion King Avenue. Mereka kemudian menatap menara yang kini dibungkus kabut hijau tebal. Ling Che berdiri di atas atap dengan aura tenang dan mengatakan bahwa Vancraft benar-benar telah mengisolasi seluruh wilayah sehingga tempat itu berubah menjadi benteng yang sulit dimasuki maupun ditinggalkan. Ling Che kemudian menoleh dan bertanya kepada Vancraft apakah menurutnya itu tidak terlalu berlebihan. Vancraft tersenyum kikuk dan berkata bahwa tampaknya ia benar-benar menggunakan terlalu banyak bahan. Dengan suara panik kecil, ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindungi Potion King Avenue. Dan ketika ia berhasil menciptakan ramuan langka dengan tingkat kompatibilitas tinggi, serta kebetulan terbangun skill baru, ia hanya berpikir bahwa ia ingin segera menggunakannya. Menurutnya, sekarang sudah tidak ada pilihan lain. Ketika Ling Che bertanya tentang skill baru yang ia bangunkan, Vancraft menunjuk kelinci hijau, sambil mengatakan bahwa ia berbicara tentang makhluk-makhluk kecil itu. Vancraft menjelaskan bahwa ternyata Potion King Tree miliknya memiliki hidden achievement. Ia memperlihatkan kotak dialog yang bertuliskan Potion King Running Rabbit, mengonsumsi 2% mana untuk menciptakan seekor kelinci sihir yang bisa menggunakan ramuan sebagai pengganti penggunanya. Lalu dengan senyum puas, ia mengatakan bahwa skill itu terbangun karena ia berhasil menciptakan 100 ramuan berbeda dengan tingkat kompatibilitas di atas 90%. Sambil mengamati Vancraft, Ling Che berpikir bahwa ia hampir lupa bahwa dalam kehidupan sebelumnya,
Fancraft bukan hanya seorang jenius dalam dunia bisnis, tetapi ia juga merupakan pemain unggulan dalam hal alkimia dan sihir. Fancraft menjelaskan bahwa tanaman obat yang baru-baru ini ia temukan memiliki aroma sangat unik, dan setelah banyak percobaan, ia menemukan bahwa aroma itu bisa digunakan sebagai bahan pertahanan sihir. Karena itu, ramuan baru ini lahir. Fancraft menambahkan bahwa dengan menyuruh kelincinya membawa ramuan itu ke tiap sudut Potion King Avenue dan meledakkannya, ia dapat menciptakan kabut racun yang menghambat pernapasan makhluk dalam game dan memberi damage berkelanjutan. Ia berkata bahwa metode ini memberi sistem pertahanan sederhana namun sangat efektif. Mendengar itu, Ling Che berkata bahwa meski Fancraft berhasil mempertahankan wilayah itu, ia juga menutup akses komunikasi Potion King Avenue dengan dunia luar. Ling Che kemudian mengakui bahwa awalnya ia berniat menjadikan tempat ini sebagai markas utama dalam perang melawan pasukan NPC. Dengan kedipan jahil, Fancraft berkata agar Ling Che tidak khawatir karena ia sudah memikirkan hal tersebut. Sebuah botol cairan biru muncul di tangannya. Fancraft berkata bahwa setiap kali ia menciptakan ramuan berbahaya, ia selalu menciptakan antidot terlebih dahulu. Ia menambahkan bahwa jumlah antidot saat ini belum cukup untuk menetralisir seluruh racun, tetapi jika diberikan waktu, ia bisa menyelesaikannya. Ketika saat itu tiba, Potion King Avenue akan kembali seperti semula. Ling Che memberi pujian dan berkata bahwa Fancraft telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Fancraft menyeringai dan berkata bahwa bagi alkemis, menciptakan dan mengendalikan ramuan adalah hal yang mendasar. Ling Che lalu menunduk sambil berpikir bahwa dengan situasi seperti ini, muncul satu rencana yang jauh lebih masuk akal. Ling Che kemudian berteriak bahwa rencana telah berubah. Ia memerintahkan Ryuko untuk menggali jalur bawah tanah setelah medan pertempuran sudah dibersihkan. Ryuko menatap bingung dan berkata bahwa ia bukan bajing tanah. Ling Che kemudian memberi instruksi kepada Dark Feather agar tetap berada di Potion King Avenue dan bertugas menjaga pertahanan udara. Ling Che mengatakan bahwa selama ramuan Fancraft ada di sini, kemungkinan NPC menyerang dari bawah tanah sangat kecil, sehingga satu-satunya jalur yang perlu dijaga adalah jalur udara. Ling Che menegaskan bahwa Dark Feather harus melindungi Fancraft, agar ia dapat menciptakan ramuan tanpa gangguan. Fancraft mengangguk dan berkata agar semua orang tidak khawatir karena ia akan meningkatkan produksi sebanyak mungkin. Ling Che lalu berkata bahwa mulai saat ini, Potion King Avenue akan menjadi titik suplai terpenting dalam perang melawan pasukan besar NPC. Ryuko tersenyum dan menyetujui keputusan itu. Dark Feather lalu menatap Ling Che dan bertanya dengan nada bingung, lalu bagaimana dengan Ling Che sendiri? Dalam momen tegang itu, Ling Che memanggil Pegasus yang muncul megah di belakangnya, dan dengan senyum lebar, Ling Che berkata bahwa ia akan mencari bantuan tambahan. Sementara itu, Lily dan Stillwaters berada di antara Central Kingdom dan Potion King Avenue. Dengan deru angin terdengar ketika Red Limbs terbang cepat di udara. Lily menembakkan panah ke arah tanaman pemakan manusia tipe elit yang menghalangi jalan dan angin panah itu mengangkat tubuh seorang pemain berzirah ke udara. Pemain berzirah itu berteriak panik bahwa tanaman itu akan memakannya dan tanaman mengerikan itu mulai melahap dirinya. Lily menggertakkan gigi dan berkata bahwa sudah banyak pemain yang dimakan, dan setiap kali makhluk itu memakan seseorang, HP-nya pulih kembali. Lily menambahkan bahwa serangan mereka di level ini tidak cukup untuk menahan regenerasinya. Gadis penyihir berkata bahwa ia pernah mengalahkan monster ini dengan mudah di quest masa lalu dan tidak menyangka monster yang sama akan begitu sulit dikalahkan di level 120. Stillwaters dengan wajah mengeras berkata bahwa mereka tidak dapat memberikan cukup damage dan memaksa melewati jalan itu hanya akan menambah korban. Stillwaters kemudian memberikan perintah lantang agar semua orang mundur. Namun makhluk itu menembakkan sulur-sulurnya ke depan. Dan Lily berteriak bahwa monster itu berusaha menangkap mereka lagi. Di saat genting itu, sebuah belati dengan jejak energi ungu membelah udara dan memotong sulur-sulur tersebut. Ling Che muncul dan menghantam monster itu dengan ledakan energi ungu. Semua orang terkejut memanggil namanya. Seketika, Ling Che berbalik dan melemparkan ramuan biru ke tangan Stillwaters. Stillwaters dan Lily melihat ramuan itu dengan takjub, sementara Ling Che menjelaskan bahwa tidak jauh dari jalan ini terdapat Potion King Avenue. Namun karena Fancraft tempat itu kini diproteksi. Ia melanjutkan bahwa ramuan penawar itu memungkinkan mereka memasuki area tersebut.
Ling Che memerintahkan agar mereka pergi terlebih dahulu karena ia akan menghadapi monster itu seorang diri. Saat mereka bertanya apakah ia benar-benar akan menghadapi monster itu sendirian, Ling Che menyeringai dan berkata bahwa lebih baik ia menanganinya sendiri supaya monster itu tidak pulih HP-nya akibat pemain lain. Saat berjalan meninggalkan area itu di antara pepohonan, seseorang bertanya apakah benar demikian karena musuh tersebut adalah monster elite level 120. Lily menjawab bahwa orang itu baru bergabung dengan guild mereka, jadi tidak apa-apa jika mereka belum memahami reputasi Ling Che. Lily menambahkan bahwa bagi Ling Che, membunuh monster yang levelnya lebih tinggi darinya adalah hal biasa. Terlebih ini hanyalah monster elite dengan level sama dengannya. Lily menegaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir dan para anggota baru guild akan segera menyadari seberapa kuat guild master mereka. Ia berkata bahwa saat ini Ling Che mungkin adalah pemain paling dapat diandalkan di Heavenland. Tidak lama setelah itu, monster tersebut tumbang dan Ling Che tersenyum tipis sambil berpikir bahwa seberapapun level monster itu ditingkatkan hingga mendadak level 120, pola serangannya tetap tidak berubah, karena pada dasarnya ia hanyalah monster level rendah. Sebuah jendela dialog muncul di hadapannya dan Kaja memberitahu bahwa ada pesan baru dari Dumpling. Dumpling mengatakan bahwa pihak militer telah berhasil memulihkan satu jalur komunikasi game lainnya dan ia hanya perlu memasukkan kata sandi untuk bergabung. Dalam jendela itu tertulis bahwa ia dapat mengajak teman-temannya dengan mengirimkan kode undangan. Ling Che berpikir bahwa daftar teman miliknya tidak terlalu besar, namun Tilis, Dark Feather, Ryuko, dan lainnya masih dapat menggunakan channel guild sebagai komunikasi. Saat ini ia merasa hal paling penting adalah menghubungi para guild master dari guild-guild besar. Ia mengingat bahwa sebelumnya ia telah menambahkan Blue Cloud dan Xiaoye ke daftar temannya dalam pertemuan terakhir. Dan karena ia berada dalam misi yang sama dengan Q Genshin, saat itu ia juga menambahkan namanya. Ling Che mengernyit sambil berpikir bahwa masih ada satu orang lain yang sangat penting. Ia bertanya-tanya apakah Dark Lines memiliki perkembangan penting dan ia harus menghubunginya secepat mungkin. Sistem kemudian memberitahu bahwa seorang teman telah memasuki channel menggunakan kode tersebut. Q Genshin terdengar marah dan berkata bahwa Ling Che sangat keterlaluan karena merebut markas guildnya ketika ia tidak ada. Ling Che hanya tertawa kecil dan berkata bahwa ia sudah menduga bahwa itu pasti dirinya. Setelah ia menjelaskan situasinya, ia berkata bahwa semua ini terjadi karena ia memilih lokasi yang sangat bagus. Q Genshin terkejut dan membalas bahwa itu berarti salahnya sendiri. Ling Che menambahkan bahwa ia memuji kemampuan Q Genshin memilih lokasi yang strategis, namun Q Genshin menolak dengan kesal dan berkata agar Ling Che tidak mencoba mengelabuinya. Ia menegaskan bahwa jika ia tidak sedang sibuk dengan urusan sangat penting saat ini, ia pasti sudah menantangnya bertarung sampai mati. Ling Che menyuruhnya tenang dan berkata bahwa ia hanya meminjam tempat itu untuk sementara. Sistem kembali memberi notifikasi bahwa seorang teman lain bergabung dengan channel itu, dan Ling Che mendengar suara Xiaoye yang panik meminta bantuan, memohon agar Ling Che datang menyelamatkannya di Villa Underground Prison Area. Di tempat lain, Tiana menunduk memperhatikan sekeliling dan bertanya bagaimana situasinya, serta apakah mereka menemukan sesuatu. Belle menjawab bahwa yang mereka lihat hanyalah sel penjara biasa, semuanya sama dan semuanya terkunci. Seorang gadis di dalam sel meminta agar mereka membebaskannya karena ia bisa membantu. Bailey menegurnya dan berkata bahwa ia hanya masih hidup karena belas kasihan mereka. Bailey menuntut agar ia menjelaskan apa sebenarnya tempat ini. Gadis itu menjawab bahwa ia sudah mengatakan bahwa ia bukan pelakunya dan tidak memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa ia bahkan tidak tahu jika dirinya dianggap sebagai tersangka. Saat itu seseorang berteriak bahwa mereka menemukan sesuatu. Kelompok itu bergerak turun dan ketika berdiri di depan sebuah pintu besar yang terkunci, Tiana bertanya apakah mereka bisa menghancurkannya. Little Bean berkata bahwa mereka sudah mencoba serangan fisik dan sihir, namun tidak berhasil. Ia menjelaskan bahwa ada input password di pintu itu, dan mereka sudah mencoba, namun kata sandinya terdiri dari 6 kata. Tiana mengusap dagunya dan mengatakan bahwa kemungkinan besar area bawah tanah ini memiliki sistem teka-teki sama seperti villa di atas. Ia berkata bahwa pintu itu pasti satu-satunya jalan keluar dan mereka harus menemukan passwordnya. Gadis di dalam sel dengan canggung berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu,
Bailey bertanya apakah ia akhirnya ingin mengaku, sementara Tiana menyuruhnya berbicara. Gadis itu berkata bahwa salah satu sel terlihat berbeda, dan ia terkejut ketika melihat ada tanda di atasnya. Ia berkata bahwa sel tersebut tidak seperti sel lain. Di atas salah satu sel terdapat angka 5, dan di atas sel lain terdapat angka 8. Little Bean terkejut karena ia menyadari bahwa hanya ada angka di atas sel-sel tertentu. Tiana yang memegang kunci bertanya, apakah itu berarti mereka harus membuka sel yang memiliki tanda dan menemukan password? Bale marah dan berkata bahwa gadis itu pasti pelakunya karena hanya dirinya yang bisa menemukan sel yang berbeda itu, dan bertanya apakah ia merencanakan sesuatu lagi untuk mencelakakan mereka. Gadis itu memprotes dan berkata bahwa ia hanya memperhatikan perbedaan sel itu, dan ia menunjukkan angka-angka itu bersamaan dengan mereka saat memeriksanya. Bailey menuduhnya lagi bahwa hal ini terlalu mencurigakan, karena gadis itu terus muncul dalam situasi penting. Namun, Tiana mengerutkan kening dan menyarankan agar mereka mencoba membuka sel itu terlebih dahulu dengan kunci. Mereka lalu mengambil kunci dari lubang di dinding. Seorang pria dengan shield besar bertanya, apa yang akan mereka lakukan bila ada jebakan? Karena sebagai warrior, dialah yang memiliki pertahanan terbesar untuk menghadapi risiko itu. Dalam adegan itu, Tiana tersenyum canggung dan mengucapkan terima kasih kepada pria pemegang tameng yang bersedia menanggung risiko. Sementara Little Bean berdiri di sampingnya dan berkata dengan penuh keyakinan bahwa ide itu sangat dapat diandalkan. Pria itu kemudian berkata bahwa ia akan membuka pintu sel tersebut, dan perlahan ia memutar kunci sebelum mendorong pintu penjara pertama. Ketika pintu terbuka, ia menegaskan bahwa tidak terjadi apa-apa. Gadis tawanan itu langsung berseru bahwa memang tidak ada jebakan di sana, dan lagi pula, ia tidak akan membahayakan mereka. Bailey kemudian menatap tajam dan memerintahkannya untuk masuk lebih dulu. Saat melangkah masuk dengan hati-hati, gadis itu melihat sekeliling sambil berkata bahwa tidak ada apapun di dalam sel itu. Tidak ada mekanisme pemicu, tidak ada rahasia di dinding, dan tidak ada petunjuk pada tempat tidur kayu, rantai besi, toilet sederhana, atau ember air. Setelah memeriksa langit-langit, ia memastikan bahwa sel tersebut hanyalah sel biasa. Mendengar itu, Tiana menghela napas dan berkata bahwa menemukan kata sandi tampaknya tidak akan semudah yang mereka bayangkan, karena meskipun mereka bisa membuka sel-sel tersebut, jumlahnya terlalu banyak dan tidak jelas rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Pria bertameng kemudian berkata bahwa ia akan membuka sel kedua untuk memeriksanya, dan ketika ia memutar kunci, seketika energi gelap memancar keluar. Tubuhnya terpental keras ke belakang sebelum seluruh kelompok terdiam dalam keterkejutan besar melihat sosok mengerikan level 120. Lost Shadow muncul di hadapan mereka. Mereka terkejut karena sosok itu bukan monster melainkan NPC. Sementara itu, di lokasi lain antara villa dan Southern Kingdom, Xiaoye tampak gelisah dan seseorang menyajikan teh dengan tangan gemetar. Xiaoye dengan santai berkata bahwa si pelayan tidak perlu melakukan hal lain dan dapat kembali berjaga di tempatnya, membuat tukang kebun babak belur dan petani NPC itu mematuhi tanpa protes. Xiaoye berbicara dengan dirinya sendiri sambil bersemangat bahwa pangerannya akan segera datang menemuinya. Ia berlarian kecil di dalam ruangan sambil berkata bahwa ia harus bersiap karena mereka sudah lama tidak bertemu dan ia yakin pangerannya pasti sangat lelah karena bekerja keras demi masa depan mereka. Dengan wajah memerah dan tangan menutupi wajah, Xiaoye berkata bahwa kali ini ia harus memberikan kejutan paling indah untuknya. Fallen Whale yang berada di dekatnya bertanya dengan ragu, apakah tidak apa-apa memanggil Ling Che hanya untuk hal yang tidak serius? Terlebih kini, mereka telah memulihkan akses komunikasi. Tetapi mata Xiaoye menyala tajam dan dengan ekspresi mengancam, ia mendekati Fallen Whale dengan cepat, bertanya apakah ia tahu betapa pentingnya hal ini baginya, dan apakah ia bermaksud mengatakan bahwa ia tidak ingin membantu. Fallen Whale tersenyum kikuk dan berkata bahwa ia sangat senang membantu, meskipun dalam hati ia berpikir bahwa Xiaoye memang mengerikan seperti rumor yang tersebar. Ketika seseorang berteriak bahwa sesuatu sedang mendekat, Xiaoye langsung memberi perintah untuk bersiap, dan Fallen Whale hanya bisa menghela napas panjang sambil berpikir bahwa sekarang ia memahami perasaan Student Inch dengan sangat baik. Di langit, Ling Che terbang menunggangi Pegasus dan menyadari bahwa udara dipenuhi kelopak bunga
yang berputar seakan menyambutnya. Di bawah sana, ia melihat sebuah rumah yang terkurung sepenuhnya oleh kelopak bunga. Ketika mendengar teriakan minta tolong, mata Ling Che melebar. Di tanah, Xiaoye berteriak menanyakan siapa yang bisa datang menyelamatkannya, sementara seorang pria berbaju hitam mencengkeram pergelangan tangannya sambil menyeringai tidak menyenangkan. Ling Che mendarat, dan Xiaoye langsung memohon agar ia segera menyelamatkannya. Namun ketika Ling Che hendak bergerak, pandangannya tertarik pada sebuah altar putih, dan pria berbaju hitam berkata bahwa jika ia ingin menyelamatkan Xiaoye, ia harus memakai sebuah item. Ketika Ling Che bertanya item apa itu, Fallen Well muncul dari belakang dan menyuruhnya tenang serta mematuhi perintah jika ingin menyelamatkan Xiaoye. Sebuah jendela dialog muncul bertuliskan Rings of Promise, yang menjelaskan bahwa setelah dikenakan, semua informasi akan dibagikan antara pemilik cincin tersebut. Ling Che terkejut dan menatap Xiaoye yang sudah mengulurkan tangan dengan senyum penuh harapan. Ling Che memandangnya dengan bingung dan dengan nada datar, ia bertanya apa sebenarnya panggilan darurat konyol ini. Ia kemudian menoleh pada Fallen Well dan bertanya apa yang sedang terjadi. Fallen Well kini mengenakan pakaian pendeta, dan dengan napas berat ia berkata bahwa itu jelas, karena ia akan menjadi saksi pernikahan itu, dan seluruh kejadian ini adalah rencana penuh niat dari Xiaoye. Ling Che terpaku tanpa kata, sementara Xiaoye dengan tergesa berkata bahwa ia harus segera memakai cincin itu karena ia tidak punya banyak tenaga lagi. NPC di dekat mereka linglung dan berkata bahwa jelas Xiaoye lah yang menggerakkan tangannya. Ling Che merasa ada sesuatu yang sangat familiar dari kejadian ini, sementara Fallen Well bergumam bahwa semua NPC level 120, seperti mainan bagi Xiaoye dan wanita itu benar-benar menakutkan. Fallen Well menyarankan agar Ling Che patuh saja kepadanya. Xiaoye lalu berkata lembut namun mendesak bahwa alasan Ling Che belum memasang cincin itu pasti karena ia khawatir dirinya terkejut dengan situasi mendadak ini. Dan setelah meminta maaf, ia berkata bahwa ia akan segera memahami bahwa ini adalah kejutan indah untuknya. Namun saat NPC pengantin itu hendak berbicara lebih jauh, ia mendadak terdiam karena melihat seseorang melambaikan tangan dari balik pohon. Seorang NPC perempuan memberi sinyal bahwa ia telah menemukan bala bantuan. NPC pria yang bertindak sebagai saksi itu berubah ekspresi menjadi senyum jahat dan mengeluarkan pisau sambil berkata bahwa ia tidak akan bermain-main lagi dan Xiaoye akan mati di tempat. Ledakan tiba-tiba terjadi, menggetarkan tanah dan melemparkan NPC tersebut ke batang pohon dengan semburan kelopak bunga menghujani udara. Xiaoye mengerutkan dahi dengan kesal dan berkata bahwa ia sudah membiarkan NPC itu berpura-pura demi rencana kejutan ini. Tetapi NPC itu malah berani menyerangnya secara diam-diam. Dua NPC lain meloncat menyerangnya dan salah satunya mengayunkan pedang, tetapi Ling Che bergerak cepat dan menyerang salah satu dari mereka. Dengan tatapan penuh kekaguman, Xiaoye memuji bahwa Ling Che sungguh calon pangerannya, karena tanpa ragu akan menyelamatkannya saat ia dalam bahaya. Sementara itu, Fallen Well mendesah panjang dan berkata bahwa tampaknya NPC Gardener telah mengumpulkan NPC lainnya untuk menyerang. Dengan ekspresi penuh kejengkelan, Xiaoye menatap mereka dan berkata bahwa mereka berani-beraninya merusak kejutan yang sudah ia persiapkan dengan susah payah sambil menunjukkan senyum tipis yang tampak berbahaya. Ling Che berkata dalam hati bahwa ia seharusnya berterima kasih kepada mereka karena, bagaimanapun juga, mereka telah membantunya keluar dari situasi aneh ini. Ling Che merasa mereka tiba tepat waktu, menghancurkan para NPC dengan energi ungu, membuat pertempuran menjadi jauh lebih mudah. Ketika menyadari sesuatu, Ling Che menoleh dan melihat bahwa para NPC kini dikelilingi kelopak bunga. Xiaoye muncul dengan amarah yang membara dalam tatapannya, berpikir bahwa mereka telah berani menghancurkan dunia hanya untuk dua orang. Xiaoye menjerit penuh emosi bahwa mereka semua seharusnya mati, lalu dengan kemampuan Flower Storm miliknya, Xiaoye menyebarkan musuh-musuh itu ke segala arah. Energi biru menghantam tanah dengan keras. Fallen Well berdiri memegang pedangnya, menatap medan pertempuran yang tak kunjung reda, dan berkata bahwa jumlah musuh terus meningkat. Ling Che segera memanggil nama Fallen Well, dan ketika lelaki itu menoleh, Ling Che berkata bahwa ia memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini. Fallen Well bertanya dengan serius metode apa yang dimaksud, dan Ling Che menjawab bahwa mereka harus melemparkan diri ke tengah badai bunga buatan Xiaoye. Xiaoye,
yang berdiri di tengah pusaran kelopak bunga itu berpikir dengan kening berkerut bahwa ia tidak menyangka para NPC tersebut memiliki HP sebesar ini. Xiaoye menyadari bahwa meskipun ia bisa melakukan crowd control dan perlahan meruntuhkan HP para musuh, staminanya tidak akan bertahan lama. Ling Che memanggil Xiaoye dan dengan terkejut bertanya bagaimana mungkin ia bisa menggunakan mount dalam situasi pertarungan seperti ini. Xiaoye menatap Ling Che dengan mata berbinar penuh kejutan. Ling Che mengulurkan tangannya sambil duduk di atas Pegasus, dan Xiaoye berpikir dalam hati bahwa itu adalah sihir milik pangeran tunangannya. Fallenwell teringat kembali rencana Ling Che sebelumnya bahwa mereka akan meminjam badai pusaran bunga dari skill Xiaoye untuk bisa terbang cukup tinggi agar terbebas dari jangkauan musuh. Fallenwell juga memahami bahwa setelah itu, Ling Che akan memanggil Mount Smart-nya untuk membawa mereka keluar dari sini. Saat memandang ke arah Ling Che yang semakin mendekat sambil naik Pegasus bersama Xiaoye, Fallenwell merasa terkejut dan berpikir bahwa Ling Che benar-benar berhasil melakukan semua ini dalam waktu yang begitu singkat. Dalam hati Fallenwell mengakui bahwa Ling Che masih sama seperti dulu. Ling Che menangkap tangan Fallenwell dan menariknya naik tepat saat Tiana dan anggota tim lainnya berhasil membunuh bayangan musuh terakhir. Di sisi lain, Tiana jatuh terduduk dengan HP tersisa kurang dari setengah. Little Bean menggertakkan giginya dan berkata bahwa akhirnya mereka bisa mengalahkan musuh itu. Seorang pria berarmor tergeletak di lantai dan Tiana bertanya kondisinya. Pria itu berkata dengan suara berat bahwa keadaannya buruk karena mereka masuk ke pertarungan secara mendadak tanpa waktu untuk memulihkan diri, dan kini sudah terlambat. Seorang gadis berkata sedih bahwa mereka telah kehilangan satu pemain lagi. Bailey meneriakkan amarahnya, mempertanyakan permainan macam apa ini, siapa yang merancang permainan puzzle yang tiba-tiba memunculkan monster level 120 tanpa peringatan apapun. Tiana memintanya untuk tenang, namun Bailey semakin marah karena mereka telah menghabiskan begitu banyak energi melawan monster yang muncul tiba-tiba, dan kini mereka kehabisan item HP, serta tidak ada yang tahu kapan hal aneh berikutnya muncul di depan mereka. Bail berteriak bahwa ia seharusnya tidak pernah bergabung dengan tim mereka. Little Bean dengan langkah gemetar bertanya, apa maksud Bail berbicara seperti itu di saat genting seperti ini? Bail berteriak bahwa ia pikir mengikuti guild terkenal penumbra akan membuatnya bisa bertahan dengan mudah. Namun nyatanya para pemain justru mati satu persatu dan mereka bahkan tidak memiliki rencana apapun. Bailey mengatakan bahwa dalam pandangannya, Tiana tidak pernah berubah, bahwa tanpa bantuan Ling Che, Tiana bukan apa-apa. Tiana membuka mata terkejut dan Little Bean marah, berteriak agar Bailey menutup mulut dan berhenti menjelekkan Tiana. Bailey meraih busur esnya dan berkata agar Little Bean tidak lupa bahwa ia adalah mantan anggota tim inti Guild Nebulus. Little Bean menggertakkan gigi ketika panah es meluncur mendekatinya. Pada saat itulah tanaman merambat menutupi dinding dan Tiana berteriak agar mereka berhenti. Tiana berkata bahwa sekarang bukan waktunya bertengkar dan mereka tidak boleh membuang sisa sumber daya yang mereka miliki. Dengan tatapan dingin, Tiana berkata pada Bailey bahwa jika ia berani menciptakan perselisihan lagi, ia sendiri akan menghabisinya saat itu juga. Bailey menggertakkan giginya, sementara Little Bean berkata pada Tiana dengan napas tersisa bahwa ada pesan masuk dalam saluran guild. Tiana menoleh dengan mata melebar dan Little Bean berkata bahwa Ling Che sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Di langit biru, sayap Pegasus mengepak kuat, membawa Ling Che bersama Xiaoye dan Fallenwell yang menggenggam erat kaki Pegasus sambil melaju cepat. Ling Che berpikir bahwa villa itu pasti tidak jauh lagi karena lokasi sinyal permintaan bantuan Xiaoye berada dekat wilayah villa itu. Ling Che merasa bahwa ia harus menyelamatkan Tiana dan yang lainnya sebelum semuanya terlambat, karena semakin lama waktu berjalan, semakin banyak orang akan mulai berkumpul di markas Thousand Autumn. Ling Che mengerutkan alis dengan tekad bahwa ia membutuhkan kemampuan manajemen Tiana. Xiaoye menunduk malu sambil memainkan jarinya, berkata dengan suara pelan bahwa meskipun ia membuat permintaan bantuan palsu, ia sebenarnya hanya ingin memberikan kejutan kecil sebagai bentuk rasa cintanya. Xiaoye berkata bahwa ia sudah menyiapkan cincin yang seharusnya menjadi cincin pertunangan mereka. Mata Xiaoye berkilat penuh harapan saat ia berkata bahwa sekarang mereka bisa melanjutkan upacara tersebut. Ling Che memikirkan bahwa ini adalah hal yang paling sulit ia hadapi. Ling Che meloncat turun dari Pegasus dan berteriak pada Fallenwell agar mount itu membawa Fallenwell dan Xiaoye menuju markas Thousand Autumn.
Ling Che menatap Xiaoye sambil setengah tersenyum sinis dan berkata bahwa game ini sedang kacau, dan mereka akan membicarakan semuanya setelah semua ini selesai. Xiaoye memandang Ling Che dengan rasa kagum dan berpikir bahwa Ling Che bukan hanya memikirkan kebahagiaan mereka, tetapi juga keselamatan seluruh dunia game. Xiaoye merasa bahwa ia adalah pria yang sangat bertanggung jawab, dan ia berteriak bahwa ia akan menunggu. Ling Che hanya bisa memikirkan bahwa ia tidak pernah benar-benar mengerti cara kerja pikiran Xiaoye, namun setidaknya ia kini memiliki alasan untuk kabur. Ling Che mendarat di atas rumput dengan langkah cepat dan alis mengernyit saat melihat sekeliling. Ling Che berpikir bahwa ini pasti villa tempat Tiana dan para pemain lain terperangkap. Dengan gerakan cepat, Ling Che melemparkan belatinya ke depan, dan belati itu menghantam sebuah penghalang sihir tak terlihat. Ketika Ling Che menangkap kembali belati itu, ia tahu bahwa ruang ini telah tersegel. Saat itu pula, ia melihat sebuah bayangan bergerak di atap. Ling Che berdiri terpaku di depan villa itu sambil berpikir bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di tempat ini. Ia berpikir bahwa jika ia menganalisisnya menggunakan kemampuan title skill miliknya, mungkin akan menemukan jawaban. Sebuah kotak dialog muncul di hadapan visual antarmukanya saat ia memilih quest tersebut, dan hasil analisis menunjukkan tipe quest optional class, dengan reward berupa hidden class exclusive skill. Ling Che terdiam terkejut, berpikir bahwa hadiah berupa skill eksklusif kelas tersembunyi adalah sesuatu yang langka dan menarik, sehingga ia memutuskan untuk masuk dan melihat sendiri lebih jauh apa yang tersembunyi di tempat ini. Di lantai bawah tanah, Little Bean menghela napas dan berkata bahwa mereka sama sekali tidak tahu mekanisme apa yang tersembunyi di sel penjara itu. Ia berkata bahwa jika mereka bertindak gegabah, mereka mungkin akan memicu perangkap lain seperti monster level 120 tadi. Little Bean berkata bahwa yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu kedatangan Ling Che untuk menyelamatkan mereka. Seorang gadis bertanya dengan penuh ketidakpercayaan apakah yang dimaksud adalah Ling Che, guildmaster terkenal dari penumbra. Little Bean mengangguk dan menjawab bahwa itu benar. Gadis itu berseru gembira dan berkata bahwa ia pernah mendengar tentang pencapaian Ling Che dan yakin bahwa mereka pasti akan selamat. Namun Tiana memikirkan kembali kata-kata Bailey yang menyakitkan bahwa ia tidak mampu berbuat apapun tanpa Ling Che. Menatap ke dalam sel penjara yang gelap, Tiana berpikir bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada Ling Che karena ia sudah melakukan lebih dari cukup bagi mereka di penumbra. Dengan hati berat ia menunduk dan pada saat itu ia membuat keputusan untuk tidak lagi menjadi beban bagi guild. Berdiri di pintu masuk sel penjara, Tiana berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang bisa ia lakukan sebelum Ling Che tiba. Ia berpikir bahwa jika ia menyatukan informasi yang mereka miliki dan menganalisisnya dengan tenang, ia pasti bisa menemukan jawabannya. Tiana memperhatikan struktur sel-sel penjara itu, berpikir bahwa kedua baris sel tersebut memiliki susunan yang sama persis, termasuk nomor sel, ranjang, rantai, ember, hingga posisi benda-benda kecil lainnya. Ia bertanya-tanya mengapa monster bayangan level 120 muncul hanya ketika mereka membuka salah satu sel. Menatap kunci di tangannya, Tiana berpikir dari sudut pandang game designer bahwa karena ada pintu dengan password lock dan kunci sel penjara, berarti inti mekanisme puzzle pasti berkaitan dengan sel-sel penjara ini. Ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin game ini ingin para pemain menebak password berdasarkan nomor sel penjara. Dengan mata menyipit, Tiana berpikir keras mencoba menemukan pola, tetapi sel-sel itu tampak sama dan ia tidak tahu sel mana yang harus dipilih. Saat hendak menyerah, ia mendengar sebuah suara samar dari atas. Ia berkata bahwa ada sesuatu yang berbunyi di atas dan mereka tidak menyadarinya karena suara mereka terlalu keras. Ketika Tiana mengenali melodi itu, ia membuka mata lebar-lebar. Little Bean bertanya dengan gugup apakah ia menemukan sesuatu, tetapi Tiana berteriak menyuruh semua orang diam. Berjalan menyusuri barisan sel, Tiana mendengarkan melodi yang kini terdengar semakin jelas. Ia berhenti di salah satu sel dan berpikir bahwa melodi ini sama persis dengan yang ia dengar sebelumnya. Melodi Canon. Kotak dialog muncul dan menunjukkan Music Encryption Magic, sebuah skill yang hanya dapat didengar oleh mage class dan dapat memainkan musik yang ditentukan oleh caster. Tiana terkejut karena ini berarti mage yang sebelumnya memberi mereka petunjuk piano tidak terbunuh dan justru terus meninggalkan petunjuk untuk mereka. Ia berpikir apakah sel nomor N adalah sebuah perangkap atau satu-satunya jawaban.
Bailey berteriak panik melihat Tiana mengarahkan kunci, berkata agar ia tidak membuka sel secara sembarangan. Little Bean khawatir dan berkata bahwa mereka tidak bisa bertarung melawan monster level 120 lagi. Namun tangan Tiana tidak berhenti gemetar di udara. Ia berpikir bahwa ia harus mempercayai intuisi ini. Kunci berputar, pintu terbuka, dan tidak ada reaksi apapun. Tiana menarik napas lega dan berkata bahwa ia mengerti cara menyelesaikan puzzle ini. Sementara itu di lantai atas, sebuah peringatan muncul pada antarmuka Ling-che, mengatakan bahwa ia tidak dapat menerobos area bawah tanah. Ling-che menyadari bahwa ia hanya dapat menjelajahi bagian atas villa ini dan menemukan petunjuk di tingkat ini. Berjalan di sepanjang karpet merah, ia berpikir bahwa berdasarkan analisis title skill miliknya, villa ini memiliki puzzle yang lebih dalam daripada sekadar menemukan partitur musik. Ia menyadari bahwa pintu menuju bawah tanah hanyalah level permukaan yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian para pemain agar mereka tidak mencari lebih dalam di area villa ini. Ling-che menyimpulkan bahwa skill kelas tersembunyi yang berada di tempat ini adalah kunci sebenarnya untuk menyelesaikan quest ini, dan bahkan jika ada pemain lain yang mengetahui keberadaan puzzle tersembunyi ini, mereka akan menyerah karena tidak tahu bagaimana memecahkannya. Ling-che menatap lukisan-lukisan tua di dinding dan berpikir bahwa untuk memecahkan puzzle ini, ia harus memahami sejarah villa tersebut. Di bawah tanah, Little Bean berteriak bahwa ia sudah memeriksa semua lantai penjara dan menemukan bahwa ada 5 lantai di total struktur itu. 4 lantai teratas memiliki 5 sel, sedangkan lantai terbawah memiliki 6 sel, termasuk sel yang memiliki kunci. Ia berkata bahwa totalnya ada 26 sel, sama seperti jumlah huruf alfabet. Gadis itu berkata bahwa potret di dinding juga memiliki huruf-huruf tertentu yang terkait dengan sel itu. Bailey berteriak bahwa di lantai 3 sel nomor 11 ada topi yang tidak ada di sel lain. Gadis itu berkata bahwa di lantai 4 sel nomor 17 ada boneka yang tersembunyi di bawah ranjang. Lalu seorang pria berkata bahwa di lantai 5 sel nomor 23 ada baju di dalam ember. Pikiran Tiana berputar cepat, menyadari bahwa sel-sel ini memiliki perbedaan signifikan, dan 2 di antaranya pasti merupakan sel aman yang tidak memicu mekanisme monster. Kemudian Little Bean kembali berteriak bahwa ia menemukan huruf I tersembunyi di borgol, di lantai 2 sel nomor 6, dan ia berkata bahwa itu benar-benar sulit dilihat hingga ia melewati area itu untuk kedua kalinya. Tiana berpikir bahwa mereka membutuhkan 6 huruf untuk membuka pintu, dan kini 5 huruf sudah ditemukan dan tinggal 1 huruf terakhir. Orang-orang berkata dengan frustrasi bahwa mereka sudah mencari seluruh lantai dari atas ke bawah dan tidak menemukan huruf terakhir. Tiana menutup mata dan memaksa dirinya untuk tenang karena mereka hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum menemukan jawaban. Ia berpikir bahwa 5 huruf ditemukan di lantai yang berbeda dan hanya lantai terbawah yang tidak memiliki petunjuk. Namun ia yakin ia sudah memeriksanya dengan teliti. Lalu, ia berpikir kembali ke awal kejadian, dan tiba-tiba ia membuka mata lebar-lebar. Dengan suara tegas, ia mengangkat jarinya dan berkata bahwa akhirnya ia memahami jawabannya. Dan hanya ada satu kebenaran. Angin berhembus melintasi atap villa itu seakan menegaskan bahwa semuanya akan segera terungkap